Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Muqomah dengan NIM 2112100035. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Saya dari kelompok 1 dengan materi Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum, menurut R. Zainal Arifin di dalam bukunya mengatakan, secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelan, dan kuri yang berarti tempat berpacu. Sedangkan secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik sekolah untuk memperoleh ijazah. Kemudian, menurut Dr. Haji Naf'at Tariqoran di dalam bukunya mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata pelajaran tersebut mengisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa sehingga memperoleh sejumlah atau pengetahuan yang berguna baginya. Kemudian menurut S. Nasution, kurikulum juga merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Kemudian dalam pengertian sempit, menurut Muhaimin dalam bukunya mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana, peraturan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam pengertiannya lebih luasnya juga, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Haji Omar Hamalik menuliskan dalam bukunya bahwa perkembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya menurut Sanjaya, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran abad 21 dan keterkaitannya. Nah, pembelajaran abad 21 ini ialah sistem blended learning yang mana merupakan penggabungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan pemecahan masalah, serta penelitian. Ilmu pengetahuan sebagai sesuatu hal yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keterampilan berpikir juga merupakan dasar yang harus dimiliki manusia dalam proses belajar, karena untuk memahami pengetahuan. Sedangkan teknologi sendiri berperan sebagai sarana pembelajaran yang mempermudah pemahaman ilmu pengetahuan. Pendidikan pada abad 21 ini dituntut agar mampu membekali siswa terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan yang berkualitas. Keterampilan abad 21 yaitu meliputi keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kreativitas, inovasi, komunikasi, serta kolaborasi. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu peran kurikulum. Menurut Umar Hamalik, terdapat 3 jenis peran kurikulum, yaitu yang pertama peran konservatif. Apa sih yang dimaksud dengan peran konservatif ini? Peran konservatif yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai positif yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan kritis dan evaluatif ini yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, peranan kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Yaitu fungsi kurikulum. Dilihat dari sisi pengembang kurikulum guru mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi preventif. Fungsi preventif ini yaitu mencegah kesalahan para pengembang kurikulum, terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kurikulum tersebut. Yang kedua, fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum itu. Yang ketiga, fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi. Adapun fungsi kurikulum dapat juga dilihat dalam berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi guru. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum bagi pemakaian lulusan. Nah, fungsi kurikulum bagi pemakaian lulusan ini yaitu studi kurikulum akan banyak membantu dalam pemakaian lulusan ini untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang handal, energi, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, dan tepat, serta berkualitas. Selanjutnya, adapun fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran ini, menurut Joyce dan Will dalam buku Suprihatiningrum, yaitu buku dengan judul Model-Model Mengajar, terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Information Processing Model, ataupun disebut dengan model pemrosesan informasi, yaitu menekankan pada pengelolaan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini yang akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru tersebut. Yang kedua, Social Interaction Model, atau yang disebut dengan model interaksi sosial, yaitu rumpun model mengajar social interaction, menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok itu. Model-model ini mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok untuk mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, behavioral model, atau yang disebut dengan model pelaku, yaitu rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran ini harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian, perubahan yang terjadi harus dapat diamati, sehingga guru menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Yang pertama mengenai kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru. Kurikulum ideal memegang peran yang sangat penting dalam merancang pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran aktual. Pembelajaran aktual ini yaitu kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan kurikulum aktual, artinya apa yang dikerjakan guru tidak sesuai atau jauh dari rambu-rambu kurikulum ideal, maka akan semakin rendah kualitas suatu sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai hidden curriculum atau yang disebut dengan kurikulum tersembunyi. Menurut Dr. Zainal Arifin MPD di dalam bukunya menuliskan bahwa kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. Pengaruh ini mungkin dari pribadi guru, peserta didik itu sendiri yaitu karyawan, sekolah, suasana pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Winasanjaya MPD mengatakan bahwa kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis atau yang tersembunyi. Akan tetapi pencapaiannya perlu dipertimbangkan oleh setiap guru agar kualitas pembelajaran lebih bermakna. Sebagai contoh, ketika guru hendak mengajar tujuan tertentunya yaitu melalui metode diskusi. Nah, sebenarnya ada tujuan lain yang harus dicapai selain tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi tersebut, misalnya kemampuan siswa untuk mengeluarkan pendapat atau gagasan melalui bahasa yang benar atau sikap untuk mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kemampuan menyimak juga, serta menentukan permasalahan
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.